Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para jamaah seluruhnya channel YouTube Tio Aditya Official dimanapun berada, rahimakumullah. Hari ini kita akan mengaji kembali dan saya akan membahas tentang ilmu fiqih, ya. Dan kali ini saya akan membahas di dalam konten tunanetra mengaji ini, yakni tentang bagaimana hukumnya apabila sholat tiba-tiba dipanggil orang tua, ya. Terkadang kita itu kalau sholat itu orang tua kita nggak tahu. Saya bahkan sering itu waktu sholat itu dipanggil Tio gitu. Waktu itu saya sholat, Allahu Akbar. Itu bagaimana? Hal ini diterangkan di dalam kitab-kitab klasik, kitab kuning atau kitab toros para ulama, ya. Akan saya bacakan satu-satu, insya Allah, tapi ini cukup satu kitab, ya. Jadi nanti kita pelajari bersama. Semoga ilmu ini bisa memberi manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan kitabnya, bahwa perlu kita ketahui, nanti kitab sebagai penguat, ya. Hukum membatalkan sholat itu ada dua pembagiannya. Yang pertama hukumnya adalah haram. Sholat tanpa ada uzur yang memang penting banget, jika langsung dibatalkan gitu saja, haram. Nah, itu ada di sholat wajib, sholat fardu. Fardu ya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Atau isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya pokoknya itu ya, 5 waktu itu fardu. Nah, kalau sholat yang sunnah, maka untuk membatalkannya hukumnya mubah. Tapi jangan dibuat mainan. Jangan salah paham. Kalau sholat sunnah katanya mubah, nah, mubah ini kan nggak ngefek. Terserah, batalin terserah. Itu nanti capek nggak jadi Nah, jangan gitu juga. Ini digunakan kalau kita misalnya waktu sholat kok tiba-tiba keadaannya nggak memungkinkan, gempa, ya batalin gitu. Nah, tapi kalau misalnya fardu, kalau memang penting ya oke lah. Tapi kalau misalnya cuma sepele, itu janganlah dibatalkan. Walaupun itu yang manggil orang tua. Nah, nanti ada siasatnya nanti. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Hasyiah Bajuri. Ya. Bentar. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri ini kitabnya syarah dari kitab Fathul Qorib. Ya, Fathul Qorib syarah dari hasyiah dari kitab Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib ini syarah dari kitab At-Taqrib Abi Suja. Ini kitab fikih. Nah, ini saya langsung bacakan artinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab panggilan orang tua. Menjawab panggilan kedua orang tua
hukumnya haram dalam sholat fardu. Karena memutuskan sholat itu hukumnya adalah haram. Namun dibolehkan dalam sholat sunnah, kemudian jika akan menimbulkan hal-hal negatif kepada kedua orang tua, kepada orang tua tersebut gitu ya. Jika tidak dijawab panggilannya, maka sebaiknya jawablah dalam sholat sunnah tersebut. Walaupun ini maknanya dijawab di saat sholat sunnah saja gitu, kayak gak enak ya. Tapi intinya gitu maksudnya. Dan dengan demikian maka sholatnya menjadi batal. Kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 129. Wallahu a'lam. Jadi dikatakan di dalam kitab ini, di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kalau kita menjawab panggilan orang tua, sebaiknya di sholat sunnah saja. Kalau di luar sholat sunnah wajib, ya jangan dijawab gitu. Tapi ada caranya. Ini untuk siapapun, ya, biar kita tidak menjawab tapi tidak mengecewakan. Mungkin orang tua kita memanggil itu karena nggak tahu kalau kita sholat. Misalnya ibu kita, ayah kita, mungkin di luar manggil, nak, gitu. Nggak tahu kalau kita sholat, ya keraskan aja bacaannya gitu. Misalnya contoh, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Nanti kedengaran, oh sholat. Nah gitu. Nah dengan itu insya Allah tidak akan memanggil lagi. Nah mungkin ini saja untuk pelajaran fikih kali ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat barokahnya orang-orang soleh, para ulama. Dan juga semoga kita selalu diberikan oleh Allah istiqamah sehingga bisa terus belajar. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.